Hai semuanya, balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini aku bakal lanjutin bahas soal tentang apa? Tentang pengetahuan kuantitatif TPS ya. Jadi buat kamu yang kayak masih bingung belajar apa, coba tonton video ini sampai akhir ya. Nah, kalau misalnya kamu mau ngerjain soalnya dulu boleh, nanti bisa tonton pembahasannya di video kali ini. Yuk langsung aja kita belajar. Oke guys, semoga udah jelas ya. Dan buat yang mau follow IG, TikTok, dan YouTube-nya aku, buat di-subscribe gitu ya untuk YouTube dan untuk di IG dan TikTok bisa di-follow, bisa ya di @retapramesti. Nah, oke, kita langsung aja masuk ke soal yang pertama guys. Jadi di sini diketahui P-nya itu lebih kecil sama dengan 5, Q-nya itu lebih besar sama dengan min 6. Nah, di sini ada triknya guys. Kita lihat aja di sini P-nya yang paling banyak jadi berapa P? 3P ya, karena dia ada 3 nih, 3P, 3P, 3P. Oke, berarti bisa kita buat gini. P lebih kecil sama dengan 5, berarti di sini P dikali berapa biar jadi 3? Oke, kali 3 ya. Berarti 3 kali P, 3P, lebih kecil sama dengan 5 kali 3, 15. Tanda nggak berubah karena nggak dikali negatif. Ya, sekarang yang Ki, guys. Ki lebih besar sama dengan min 6. Di sini Ki paling banyak jadi berapa? 2 Ki, 2 Ki, 2 Ki ya. Tapi di sini yang paling banyak yang min. Oke, berarti kita jadiin min 2 Ki, guys. Berarti kita kaliin sama min 2 ya. Jadi Ki kali min 2 itu min 2 Ki. Lalu min 6 kali min 2 itu 12. Tandanya bakal berubah. Jadinya lebih kecil sama dengan. Oke. Nah, sekarang coba nih. Kita langsung aja operasin biasa. Berarti 3P min 2Ki. Nah, tandanya berarti di sini lebih kecil sama dengan 15 tambah 12, yaitu 27. Karena sama-sama positif ya, ini sama ini. Oke, jadi jawabannya ada nggak nih? 3P min 2Q lebih kecil sama dengan 27. Ada ya? Yang benar ya? 3P min 2Q lebih kecil sama dengan 27. Oke, gampang ya? Atau misalnya kamu mau substitusi juga boleh. Oke, nomor 2 nih. Nomor 2 di sini yang ditanya adalah 20% dari X tambah 2Y sama dengan 30% dari X tambah Y. Nilai perbandingannya, oke. Di sini berarti kita buatnya gini ya. 20% dari itu tuh kali X tambah 2Y sama dengan 30% kita kali sama X tambah Y. Nah, oke. Berarti di sini 0 sama persennya kita bisa coret nggak sih? Biar lebih gampang ya. Oke. Lalu di sini kita kaliin pelangnya aja. 2 kali X itu 2X. 2 kali 2Y 4Y sama dengan 3 kali X 3X. 3 kali Y 3Y. Nah, sekarang kita pindah ruasin aja. Biar sama-sama tetap positif gimana tuh? Berarti di sini 3X dikurangi 2X ya. 2X-nya pindah ke kanan. Jadi 3X kurangi 2X itu X. Lalu 4Y dikurangi sama 3Y itu Y. Nah, berarti di sini Y berbanding X atau ya 1 banding 1 ya. Atau sama aja X banding Y. Ini 1X sama 1Y. Jadi 1 banding 1. Jawabannya yang lagi. Gampang ya? Oke, lanjut. Nomor 3 nih. Diketahui informasi berikut, keliling dari sebuah ladang persegi panjang adalah 120 meter. Jadi keliling persegi panjang itu tuh adalah 120 meter. Lalu perbandingannya antara panjang dan lebar itu adalah 1 banding 2. Nah, pertanyaannya sebenarnya berapakah jarak dua titik potong ladang yang berseberangan? Kalau misalnya kita punya persegi panjang, guys. Persegi panjang nih. Berarti jarak titik pojok ladang yang berseberangan berarti kan gini ya. Ke sini sama ke sini. Oke. Misalnya perbandingannya tadi panjang lebarnya di sini 1, di sini 2. Nah, terus kelilingnya di sini katanya totalnya 120. Berarti otomatis kita bakal tahu nilai panjang dan lebarnya kalau misalnya kita dapat perbandingannya ya. Jadi ini tuh penting. Keliling juga penting. Nah, berarti kayak dua pernyataan ini tuh sama-sama penting buat ngejawab si pertanyaan jarak dua titik pojok ladang. Berarti yang mana nih? Dua pernyataannya tuh sama-sama penting, guys. Jadi bukan hanya salah satu. Dua pernyataan bersama-sama cukup, tapi satu pernyataan nggak cukup. Kayak yang C. Nah, kalau misalnya kita mau cari tahu berapa panjang lebarnya, bisa aja. Cuma sebenarnya di sini nggak disuruh nyari ya. Cuma kayak logika berpikirnya. Sebenarnya pernyataan mana sih yang bisa jawab pertanyaan gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya keliling persegi panjang kan 2P tambah 2L ya. 2 panjang tambah 2 lebar. Oke, nah di sini berarti kelilingnya tadi 120. Nah, panjang lebarnya misalnya di sini panjangnya itu kan 1 banding 2. Misalnya aku ubah jadi satunya itu X, duanya itu adalah 2X. Oke, nah jadi sini 2 kali X ditambah sama
2 dikali 2x ya. Karena kan lebarnya tadi banding 2. Berarti 4x. Oke, berarti di sini 120 sama dengan 4x tambah 2x itu 6x. Berarti x-nya berapa? 20. Nah, di sini x-nya adalah panjangnya. Oke, berarti kalau misalnya x-nya panjang, berarti lebarnya itu adalah si 2x-nya itu adalah 2 kali 20, 40. Ini adalah lebarnya. Oke, coba nih. Kalau misalnya di sini 20, oke, di sini 20, panjangnya kok lebih kecil ya daripada lebar, guys. Ini nggak kebalik kita ini soalnya kali ya. Ya, tapi di sini 20, ini 40, ini 40. Ya, balik ya, guys. Harusnya di sini 40, 20, tapi sama aja. Coba kita pasti nih. 80 tambah 40, 120. Oke, berarti benar nih ini keliling. Nah, berarti kan kita bisa dapat si nilai panjang dan lebar. Nanti kalau misalnya untuk titik potong ini kan berarti pakai Pitagoras aja ya. Ya, Pitagoras, di sini 20 sama 40 ini berapa? Berarti kan kita butuh keduanya. Gitu ya. Semoga menjawab ya. Lanjut, nomor 4. Pernyataan yang paling benar. Ini mudah, guys. Ini perpangkatan ya. Berarti di sini kita samain dulu aja si nilai eh 4-nya gitu ya. Jadi kan 4 pangkat 2. Di sini ada 2 pangkat 12, 4 pangkat 4. Coba kita ubah ke 4 pangkat semua. Coba ya. Berarti P ini sama dengan, ada berapa nih 4 pangkat 2-nya? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 ya. 4 dikali 4 pangkat 2. Sama aja ya. Aku bisa tulis kayak gitu. Berarti 4 dikali 4 pangkat 2, kalau misalnya kita ingat sifat perpangkatan, kalau misalnya dikali, si pangkatnya itu bakal bertambah. Ini sama aja kayak 4 pangkat 1 tambah 2. Jadinya adalah 4 pangkat 3. Oke? Nah, untuk yang Ki nih, yang Ki-nya 2 pangkat 12 dibagi 4 pangkat 4. Berarti 2 pangkat 12 itu sama aja berapa? Sama aja 4 pangkat. Nah, kalau dia ininya dikali 2, berarti pangkatnya harus dibagi 2, guys. Nah, 12 bagi 2, 6 gitu ya. Jadi katanya di sini 4 pangkat 6 dibagi 4 pangkat 4 gitu. Kalau misalnya tadi perkalian itu pangkatnya ditambah, kalau misalnya pembagian pangkatnya dikurang, guys. Jadi kayak 4 pangkat 6 kita bagi sama 4 pangkat 4 berarti pangkatnya kita kurang. Jadinya 4 pangkat 6 kurangi 4, 2 gitu ya. Berarti pernyataan yang paling benar adalah P-nya lebih besar daripada Q ya. 4 pangkat 3 lebih besar daripada 4 pangkat 2 gitu ya yang A. Oke, jangan bingung ya kalau ketemu soal kayak gini. Oke, nomor 5. Sebuah es krim bersuhu -5. Jadi awalnya -5, guys. Dikeluarkan dari lemari pendingin dan diletakkan di atas meja. Jika suhu es krim akan mengalami kenaikan sebesar 3 derajat setiap 2 menit, maka setelah 10 menit, oke. Ini mau perbandingan aja, guys. 2 dikali berapa menjadi 10? Berarti kali 5. Nah, berarti 3 juga harus dikali 5 biar jadi 10, biar jadi berapa gitu ya. Jadi kayak sama-sama kali 5. 3 kali 5, 15. Oke. Dari sini -5 ditambah 15 ya. -5 ditambah 15. Jadi hasilnya adalah 10 derajat. Ini derajat ya. Celcius ya, guys ya. Gitu. Jadi jawabannya yang C. Oke, yang terakhir ya guys, tahun 2020 rata-rata usia ayah, ibu, dan adik 34 tahun. Jika usia mereka bertambah sama si kakak, itu tuh rata-ratanya jadi 30. Kakak lahir pada tahun. Nah, ini kita bisa bikin persamaannya. Misalnya, ayah, ibu, adik, aku tulisnya kayaknya X aja semua ya, X1, X2, sama X3. Kalau si kakak nanti X4, guys. Oke? Biar nggak bingung. Nah, berarti kita coba cari dulu nilai pertambahan X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan kan tadi tuh rata-rata ya. Rata-rata tuh berarti jumlahnya dibagi sama banyaknya anggota. Berarti kan di sini ayah, ibu, adik 3 ya. Oke, berarti di sini nilai X1 ditambah X2 ditambah X3 itu adalah tinggal kita kaliin aja, guys. 34 kali 3. Berapa tuh? 34 kali 3. 4 kali 3, 12. 3 kali 3, 9 tambah 1, 10. Oke, 102 ya, guys ya. Nah, sekarang kita tambahin nih sama si kakak. Jadi X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan berapa? Sama dengan 30 tahun ya. Jangan lupa karena ini rata-ratanya harus dibagi sama 4 ya. Oke. Nah, di sini yang udah diketahui adalah X1 tambah X2 tambah X3. Jadinya di sini untuk yang ini kita masukin aja. Kita substitusi jadinya 102 ditambah sama X4 sama dengan adalah 30 kali 4, guys. Ini dikali aja. Jadinya adalah 120. Oke. Berarti X4-nya sama dengan 120 dikurangi 120.
2. Oke, jadi X tepatnya adalah 120 kurangi 102 berapa? 18. Oke, jadi umur si kakak nih itu adalah 18 tahun. Oh, di sini tahun 2020 ya guys ya. Jangan berdasarkan tahun kita ya. Gini aja, 2020 kita kurangi sama 18. Berarti di sini jawabannya adalah 2002. Jadi kakak itu kelahiran 2002. Kita pakai basis yang 2020 sesuai dengan soal ya. Jangan kayak tahun sekarang kan 2022, jadi pakai 2022 enggak ya. Sesuaiin sama soalnya. Oke, gitu aja sih guys. Di sini Kareta punya dua soal buat kalian latihan. Ada nomor satu tentang ini mah jarak kecepatan waktu gitu, dan nomor dua adalah tentang pola bilangan. So, buat kamu yang mau latihan, boleh nanti kirim aja jawabannya di komen. Nanti aku bakal cek mana yang benar, nanti aku bakal love it ya. Itu aja dari aku guys. Jangan lupa buat terus belajar ke SNBT 2023-nya. Dan nanti aku bakal adain analisis SNBP 2023 yang part selanjutnya. Karena kemarin ternyata banyak yang nanya. Nanti kamu cek aja di IG-nya @mentorluskampus. Dan juga bisa follow di IG Reta Pramesti untuk dapat info terbaru. Oke, gitu aja dari aku. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye.